صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pada kami buat hidayah salih waktu dan tempat kami bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Para hadirin, Bapak Ibu saudara sekalian, jemaah salat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada hari saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu ta'lim yang tadi kita awali dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan salat isya kita ta'lim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada malam ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan satu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, kita akan baca halaman 14. Faslun wa syaraitu wujudis shalah. Halaman 14. Baris kedua. Kita baca dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu wujudis sholati salatatu asya. Al-Islam wal bulugh wal aqlu wa huwa at-taklif was salatul masnunat khamsah al-idani wal khusufani wal istisqa'i was sunnah at-tabi'atu lil fara'idi sab'a asyarata rak'atan fajri wa arba'un qabla dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-isya'i yutiru bi wahidatin minhunna wa thalathu nawafila mu'akkadatun salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. Pastor ini satu pasal wa syaraitu wujudis shalah. Adapun syarat-syarat wajib sholat, salah satu asya'a itu ada 3 perkara.
Al-Islamu pertama Islam, wal bulugu dan kedua badan, wal aqlu dan ketiga berakal. Bahwa ada yang disebut berakal itu adalah hadul taklif, batasan-batasan mukallaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam pasal ini ada beberapa perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang syarat wajib sholat, yang kedua tentang macam-macam sholat sunnah. Sholat itu adalah kewajiban seluruh umat muslim. Namun yang diwajibkan untuk sholat bagi kaum muslim itu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Kalau tidak ada tercukupi syaratnya, maka tidak dikenakan wajib sholat. Jadi tidak semua muslim itu wajib sholat. Yang diwajibkan sholat yang ada syarat-syaratnya. Ada berapa syaratnya wajib sholat dijelaskan dalam kitab ini. Jumlah syarat wajib sholat itu hanya tiga. Kalau tiga perkara ini ada pada diri manusia, berarti dia sudah wajib sholat. Tetapi kalau salah satu dari yang tiga ini tidak ada, maka dia tidak wajib sholat. Salah satunya, bukan tiga-tiganya, salah satu dari yang tiganya tidak ada pada dirinya, maka tidak wajib sholat. Apa yang pertama syarat wajib sholat itu? Yang pertama tentunya Islam. Yang wajib sholat itu yang tentu yang beragama Islam. Gimana orang luar Islam? Fala tajibu sholatu 'alal kafir. Tidak wajib sholat atas orang kafir. Orang kafir mah tidak wajib sholat. Puasa juga nggak wajib. Berangkat ibadah haji pun nggak wajib. Zakat tidak wajib. Orang yang di luar agama Islam. Jadi yang wajib sholat itu hanya orang Islam saja. Orang kafir tidak wajib sholat. Bahkan wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Tidak wajib membayar pokoknya ketika orang kafir masuk Islam. Jika orang kafir di umur 65 tahun masuk Islam, seandainya kemudian ia dari mulai balik sampai umur 65 tahun kan gak sholat tuh karena kafir, apakah itu wajib dibayar pokok? Gak wajib bayar pokoknya. Itu orang kafir masuk Islam umur 65, masuk Islamnya jam 10 pagi, jam setengah 12 meninggal dunia. Misalnya baru 2 jam setengah lah kira-kira belum meninggal dunia, itu sudah diampuni semua dosa-dosanya. Sekalipun dia tadinya nggak sholat, satu sholat pun nggak sholat, tapi orang masuk Islam, karena begitu Islam diampuni semua dosanya, jadi mati tidak bawa dosa. Kalau matinya setelah syahadat, belum sampai sholat zuhur belum, itu nggak ada dosanya, itu persis semua dosanya. Ya, orang yang masuk Islam itu begitu dia syahadat, langsung dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang begitu berenak sholat kagak, masuk surga iya gitu. Kenapa? Mati nggak bawa dosa. Bagaimana kalau orang umur
orang bertadu fatajibu alaihi salatu wuduha. Kalau orang bertadu itu wajib bayar salatnya itu dengan diqadha. Siapa itu murtad? Murtad itu orang yang awalnya muslim, kemudian dia pindah agama, setelah itu balik lagi ke muslim. Itu namanya orang murtad. Selama dia dalam agama lain, misalkan 1 tahun dia di agama lain, nggak betah di agama lain, enakan di Islam juga. Islam dapat itu segala macam. Intinya pengen balik lagi kepada agama Islam boleh. Cuman kalau dia sudah masuk Islam lagi, syahadat lagi, itu sholat yang ditinggalkan selama 1 tahun wajib diqadha sholatnya. Hitung aja berapa zuhurnya, berapa asarnya, berapa maghribnya, berapa isyanya, berapa subuhnya selama 1 tahun. Berapa kira-kira selama setahun? Banyak banget. 365 zuhur, 365 asar, itu semua harus dipokok. Harus wajib dipokok sholatnya ketika dia kembali ke Islam. Namanya juga murtad. Maka syarat yang pertama, orang yang berkewajiban sholat adalah Islam. Luar Islam tidak diwajibkan sholat 5 waktu. Wasani, dan yang kedua wal bulugh. Bulugh itu artinya balik. Orang yang sudah, anak yang sudah sampai umur balik. Di dalam kitab Sakinah dijelaskan umur balik itu kalau laki maupun perempuan maksimal 15 tahun. Jadi kalau anak 15 tahun itu sudah masuk balik. Gimana belum 15 tahun tapi sudah mengalami haid bagi perempuan, itu pun sudah balik walaupun baru 10 tahun. Atau laki-laki belum sampai 15 tahun tapi sudah mengalami mimpi jima, itu pun sudah balik. Jadi balik itu tidak mesti harus 15 tahun sebelumnya pun, kalau sudah haid bagi perempuan atau sudah mengalami mimpi jima, maka itu dia wajib, dia sudah sampai kepada balik. Makanya fatajibu ala sobi wasabidah, nggak wajib baik laki-laki atau anak laki-laki yang belum balik untuk melaksanakan sholat. Jika yang kita lihat ini banyak yang belum balik. Ini anak ini belum balik, di bawah 15 tahun belum balik kalian sholat. Belum wajib sholat. Kok pada ikut sholat, kok pada mau sholat kan belum balik. Itu tujuannya adalah lakin jalan marami biha pada sabah sini. Walaupun si anak belum sampai balik, wajib kedua orang tuanya mendidik anak sholat. Umur berapa? Sabah sini umur 7 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun, si bapak dan si ibunya wajib mengajarkan, mendidik anaknya sholat. Makanya dibawa ke musola dalam rangka didikan buat anak supaya nanti begitu balik dia sudah terbiasa melakukan sholat. Lama anak dia ramai sholat dalam rangka pendidikan. Yang didiknya sebetulnya kewajiban orang tuanya. Orang tuanya yang wajib mendidiknya. Kata bapaknya, sana, ya ke masjid, ayo ke sholat, kita sholat maghrib, kita sholat isya. Yang nyuruh sebetulnya harusnya bapaknya. Kita aneh ya, bapaknya nggak nyuruh, dia mau masjid. Jadi bagusan anak dulu bapaknya.
hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau anak ini belum sampai 15 tahun tapi sudah 10 tahun dan sudah 10 tahun belum sholat juga, belum diajari sholat dan belum bisa sholat karena tidak diajarkan oleh kedua orang tuanya. Nah, kalau sudah 10 tahun dia nggak mau sholat juga, padahal orang tuanya sudah mendidik sholat, sudah mengajarkan sholat dari umur 7 sampai 10. Ketika 10 tahun dia nggak sholat, boleh anaknya dipukul dengan pukulan yang tidak sampai melupakan atau tidak sampai lupa keluar darah. Ya, bukan pukul bocor ditopelin gitu kan. Dikasih tahu dengan bahasa yang menakutkan. Seperti hanya kita disunahkan punya rotan di rumah, boleh kita punya simpel taruh di rotan. Itu untuk tujuannya mendidik anak sholat. Begitu anak 10 tahun belum sholat juga, kita tunjukin tuh apa tuh di rotan ya, dijawab aja sekarang. Maksudnya apa? Lu kalau nggak sholat mati rotan melayang, begitu maksudnya. Udah sekarang dijawab, itu kan rotan kok hanya sih gitu. Padahal nakut-nakutin itu maksudnya biar sholat, kalau nggak sholat kan dipukul sama rotannya gitu. Ada ngerti boleh tuh simpan supaya anak itu mau sholat dalam rangka pendidikan buat wasalis. Dan yang ketiga, syarat wajib sholat itu adalah wal aqlu, berakal sehat. Fala tajibu al majnun, maka tidak wajib sholat atas orang gila. Artinya orang yang tidak sempurna akalnya. Yang wajib sholat itu yang berakal sempurna atau akal sehat. Orang gila tidak wajib sholat. Maka hadirin yang muliakan Allah, dengan keterangan inilah tinggal kita simpulkan bahwa apabila dalam diri seseorang tiga syarat ini ada, maka dia wajib sholat. Tapi kalau salah satunya saja tidak ada, maka tidak wajib sholat. Tinggal kita simpulkan, kalau pengen nggak kena wajib sholat, buang salah satu dari yang tiga. Kalau nggak mau sholat gitu, buang aja salah satunya, nggak wajib sholat. Salah satunya, yang sholatnya buang, alhamdulillah. Kemudian baliknya dibuang, susah balik dibuang, atau akalnya dibuang, itu bisa juga. Jadi mau nggak mau, kalau kita sudah Islam, sudah berdiri, sudah berakal sehat, mau nggak mau wajib sholat. Itulah kewajiban orang yang sudah Islam yang berakal dan balik, kewajiban sholat. Yang wajib cuma 5 sholat itu tuh alasan nanti sudah subuh yang kemarin sudah kita bahas waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya lihat bahasan berikutnya ini berkaitan dengan sholat sunnah. Ini kan yang berkaitan dengan sholat wajib. Syarat wajib sholat itu ada 3. Itu yang kaitannya dengan sholat wajib. Kemudian ada lagi sholat namanya sholat sunnah. Dijelaskan berikutnya wassalatul masnunah. Adapun sholat-sholat yang disunnahkan ada berapa? Khamsun, itu ada 5. Sholat yang disunnahkan itu ada 5. Pertama, al-idani, sholat 2 id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu yang disunnahkan. Wal kusufani, yang kedua sholat
gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kalau gerhana matahari disebutnya kusuf, pakai kaf, kusuf. Kalau gerhana bulan pakai kha, khusuf. Kusuf dan khusuf. Khusuf gerhana bulan, kusuf gerhana matahari. Nah itu kalau terjadi gerhana maka disunahkan disunahkan sholat. Nama sholatnya sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sunnah. Yang kelima wal istisqa. Yang sholat sunnah hukumnya adalah sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan. Ini kalau memang di negeri kita atau di wilayah kita udah nggak hujan sekian bulan, sehingga air sudah kosong, air sudah asas semuanya, sedangkan kita membutuhkan air, maka disunahkan sholat. Nama sholatnya sholat istisqa. Ini yang disebut sholat sunnah atau masnunah yang sangat disunnahkan. Ada 5: sholat 2 Id, sholat 2 kusuf, dan sholat istisqa. Jadi jarang-jarang waktunya. Istisqa mungkin ada yang belum pernah kali ya. Belum sholat istisqa pernah ya sekali mah. Saya juga baru sekali sholat istisqa waktu itu belum 4 bulan kemudian. Sudah itu belum pernah, baru sekali-sekalinya. Sholat gerhana jarang, memang terjadinya jarang. Sholat Id setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Ini sholat sunnah yang sangat jarang waktunya dan lama waktunya. Gimana sholatnya sunnah yang sebentar atau yang segera kita amalkan? Ada lagi namanya wasunnatut tabi'atu. Ada lagi salat sunat yang mengikuti ilmu orang ini terhadap sholat fardu. Ini sebutnya dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Dalam bahasa kerennya lagi sebutnya sholat sunnah rawatib. Ya, sunnah juga. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, baik sebelum sholat fardu maupun setelah sholat fardu. Yang sebelumnya disebut qobliyah, setelah sholat fardu disebutnya ba'diyah. Ada berapa rakaat sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu? Jawabannya sab'a asyratan raka'atan, yaitu sebanyak 17 rakaat. Jadi sholat qobliyah ba'diyah atau sholat sunnah rawatib, jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Ini menurut versi kitab ini ya, kitab fikih. Nanti kita lihat lagi menurut versi hadisnya yang bukan. Mana yang 17 rakaat kita hitung dulu deh. Hitung dulu deh. Nanti udah tahu lah kita amal ya. Yang pertama rakaat al-fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar. Itu disebutnya salat sunnah rawatib, qobliyah subuh. Ini rakaat al-fajr itu 2 rakaat salat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Sholat qobliyah zuhur jumlahnya 4 rakaat. Yang 17 nih. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat
lagi setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur disebutnya ba'diyah zuhur. Wa arba'un qabla asri, 4 rakaat lagi sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib disebut ba'diyah maghrib. Wa salasun, dan 3 rakaat ba'dal isya, setelah sholat isya. Yutiru, yang dipakai witir, biwahdatin, dengan 1 rakaat minuna, dari 3 rakaat tadi, namanya sholat sunnah witir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut para ulama, salat qabliyah ba'diyah ini jadi hitungannya ada terbagi 2 bagian. Ada yang hukumnya muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Muakkadah dan ghair muakkadah, bedanya mana? Kalau muakkadah itu sholat sunnah yang amat sangat penting dikerjakan. Kalau dipersentasekan kira-kira hampir 100%, 70 atau 85%, hampir mendekati wajib. Itu namanya muakkadah. Ada lagi yang kedua namanya ghair muakkadah. Kalau persentasenya kira-kira 50% ke bawah, itu dia disebut yang ghair muakkadah. Nah, jadi yang kemuliaan Allah, yang muakkadah menurut versi hadis itu ada 12 rakaat. Yang muakkadah ada 12 rakaat. Nanti ada hadisnya. Man sabara ala rasulillah. Yang 12 rakaat itu yang disebut muakkadah itu hanya hampir sama dengan ini. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Sudah 6 tuh. 2 rakaat setelah zuhur 8. 2 rakaat setelah maghrib 10. 2 rakaat setelah isya 12. Itu yang disebut muakkadah. Ada lagi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi semua jumlahnya 12 rakaat. Nah, sisanya dari yang 12 itu dikelompokkan dalam sholat sunnah yang ghair muakkadah. Seperti tadi disebut, ada yang namanya qabliyah asar 4 rakaat. 4 rakaat qabliyah asar itu masuk ghair muakkadah. 2 rakaat sebelum maghrib ghair muakkadah. 2 rakaat sebelum isya ghair muakkadah. Nah, itu yang ghair muakkadah itu kalau dihitung lagi, tambah lagi dengan 6, berarti semuanya ada 20. 20. 4 rakaat subuh asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jadi 12 tambah 8, 20. Itu disebut sholat sunnah rawatib. Kalau diamalkan dan dikerjakan semuanya dalam sehari semalam itu ada 20 rakaat. 20 ya. Berarti banyakkan yang sunnahnya daripada yang wajibnya. Ya, kalau yang wajibnya cuma berapa? 17 rakaat. Yang sunnahnya 20 rakaat. Hadirin yang dimuliakan Allah, masing-masing
Baik qobliyah dan ba'diyah ini ada keistimewaan tersebut. Yang pertama tentang keistimewaan sholat qobliyah subuh yang sering sekali kita dengar, para guru-guru kita sering sampaikan, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah sebelum sholat subuh itu khairun, lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya dunia. Di harganya 2 rakaat sebelum subuh, harganya itu lebih baik, lebih mahal rasanya, lebih mahal daripada dunia ini beserta isi-isinya dunia. Luar biasa mahalnya 2 rakaat sebelum subuh ini, mahal harganya. Jadi kalau kita punya duit sedunia ini punya kita semua, dibandingkan 2 rakaat lebih mahal 2 rakaat ketimbang dunia beserta isi-isi. Kita jangan malah pilih yang nono ya, dari naik 2 rakaat ini. Cuma 2 rakaat lama, beli itu selesai. Tapi harganya lebih mahal daripada dunia ini beserta isi-isi. Luar biasa. Itulah kelebihan qobliyah subuh. Jangan sampai kalau bisa ada waktu, jangan sampai kita terlewatkan setiap subuh untuk melaksanakan qobliyah subuh. Apalagi kalau habis sholat qobliyah subuh ditambahin dengan Allah, dengan zikir tasbih 100 rakaat, subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, 100 habis sholat qobliyah subuh sampai menjelang qomat. Kata guru saya, kalau itu diamali habis sholat qobliyah subuh sampai qomat subuh 100 balik dibaca surat tasbih itu. Jadi kita bukan mencari dunia yang mengejar-ngejar kita, bukan kita yang mengejar dunia akan ngejar kita. Enakan banget dikejar dunia sama mengejar dunia. Ini kan dikejar dunia kita capek gitu, pada mengejar. Inilah kelebihan daripada sholat qobliyah subuh. Yang tadi itu ada hadisnya tentang qobliyah subuh, bahwa qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Banyak sekali keterangan hadis-hadis ini. Cuma karena kita belajar dari fikih, bukan hadis sudah fikihnya ya hadis lain pelajarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua tentang sholat sunnah. Tadi sholat sunnah yang jarang kita lakukan dan lama waktunya terjadinya ada 5 sholat. Yang sholat tiap hari kita lakukan disebut qobliyah ba'diyah atau sholat sunnah rawatib, itu sampai 20 rakaat. Kalau di sini ada 17 rakaat, cuman yang 17 rakaat ini itu ba'diyah isya dengan witir dijadikan 1, ba'diyah isya 2, witirnya 1. Witirnya 1, jadi 17. Makanya sholat witir itu boleh dilakukan setelah sholat isya. Boleh melakukan sholat witir itu setelah isya. Tadi ini nih keterangan. Jadi begitu selesai sholat isya langsung sholat witir yang 2 rakaat dengan niat ba'diyah isya, yang 1 rakaat lagi niatnya witir. Jadi witirnya 1, qobliyahnya 2, witirnya 1. Jadi dihitung witirnya 3. Jadi dapatnya 3, tetap witir dapat nilai 3. Walaupun cuma 1 rakaat, karena 3 hubungan dengan ba'diyah isya. Boleh sekaligus 3, boleh 2 1. Cuma utamanya 2 1.
Dan boleh juga sholat witir itu dilakukan setelah sholat sunnah tahajud. Itu bukan hanya sekedar boleh, tapi justru utamanya, afdolnya witir itu sholat yang dilakukan setelah sholat tahajud. Misalnya nanti ada bertahajud, tahajudnya 8 rakaat, tambah witir 3 jadi 11 rakaat. Jadi kalau kita lakukan seperti itu, tahajudnya 8, witirnya 3, seakan-akan sholat witirnya 11 rakaat. Itunya tetap witirnya 11 rakaat. Kayak tadi itu ibadah Aisyahnya 2, witirnya 1, itu witirnya 3. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu masalah fadilah, masalah kelebihan. Kalau kita kejar terus fadilah, kalau tidak mampu, alangkah baiknya kita kerjakan di awal. Kalau mengkhawatirkan nanti nggak bisa bangun tahajud, ya baiknya kerjakan setelah sholat isya. Kalau mengkhawatirkan tidak bangun, tapi kalau kira-kira kita kuat, mampu, bahkan sudah tekad kuat bahwa malam ini saya harus tahajud dan sholat witir, itu udah nanti aja sholatnya witir dan tahajudnya di akhir malam. Nah itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Witir pun nggak kalah pentingnya dengan sholat sunnah yang lainnya. Kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk kelompok golonganku, man lam yuwatir, orang yang tidak sholat witir. Sampai Nabi ulang-ulang kalimat itu 3 kali berulang-ulang. Laisa minna man lam yuwatir, laisa minna man lam yuwatir, laisa minna man lam yuwatir. Bukan umatku yang tidak sholat witir, bukan umatku yang tidak sholat witir, bukan umatku yang tidak melaksanakan sholat witir. 3 kali katanya. Artinya apa? Sangat amat penting witir itu dikerjakan. Sampai Allah SWT, bukan umatku yang tidak sholat witir, bukan umatku. Dan diambil sebagai umat Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian ada lagi sholat sunnah yang amat sangat penting. Tingkat-tingkatan sunnahnya berbeda-beda ternyata. Ada sunnah yang amat sangat penting. Ada berapa? Wasalatu nawafila muakkadatu. Ada 3 sholat sunnah yang amat muakkadah, yang amat penting untuk dikerjakan. Itu pertama sholatul lail, sholat malam. Kalau kita seringnya nyebut dengan sholat tahajud. Yang kedua wassalatul duha, sholat sunnah duha. Dan yang ketiga wassalatul tarawih, sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan. Nah 3 sholat ini adalah sholat yang muakkadatun, yang amat sangat penting dan dikuatkan untuk selalu bagaimana bisa mengistiqomahkan diri kita untuk mengerjakan 3 sholat yang sangat dipentingkan ini. Yang pertama tahajud. Karena tahajud ini didukung oleh ayat Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyama'aka maqama mahmud. Wa minal laili, dan sebagian dari malam, sebagian dari malam. Bukan satu malam, sebagian dari malam. Wa minal laili fatahajjad, maka tahajud rakaat. Nafilah tetap, nafilah sebagai tambahan buat kamu. Asa ayyama'aka, Allah akan bangkitkan kamu maqama mahmud, akan ditempatkan di tempat yang amat sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu. Bahasa kerennya begini, kalau kita pengen diangkat derajat martabat kita, itu dengan kuncinya sholat tahajud. Itu
dengan salat tahajud akan diangkat derajat dan martabat kita. Maqama. Nah, begitu pula salat tahajud. Kapan kita mau ngerjainnya? Tadi sama, boleh ba'da salat isya. Kalau memang khawatirkan jam 3 setengah 4 ngebangun, udah habis sholat isya, pada isya langsung sholat tahajud, langsung sholat witir terusin, boleh. Kalau mengkhawatirkan gak bangun, tapi kalau memang kita kuat pasti saya bangun dah nanti aja, apa jam 3, apa jam 2, apa setengah 4 dan lain sebagainya, itu lebih utamanya. Ya, utamanya jam berapa? Itu tadi sempat 3 malam. Kira-kira kalau seperti 3 malam, ya jam 3 kan. Itu yang paling utamanya. Berapa saat yang kita lakukan tahajud ini? Maksimal 8 rakaat. Jangan lebih dari 8. Maksimalnya 8 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Minimal kan. Ya, kalau mau ambil nominal, mau yang minimal boleh, mau yang ambil maksimal boleh. Ya, mau 2 boleh, mau 8 boleh. Itu jumlah rakaat. Yang kedua, yang termasuk sholat sunnah yang amat sangat dipentingkan adalah sholat duha, yaitu sholat sunnah duha. Kapan waktunya duha? Duha ini dari mulai terbitnya matahari setelah lewat dari waktu subuh sampai kapan? Paling lambat ya setengah 12. Masih ada waktu sholat duha. Sholat subuh kira-kira 2 jam setelah sholat subuh, 2 jam setelah waktu subuh, 2 jam setelah waktu subuh itu sudah masuk waktu duha. Sekarang subuh di 4 ya, kurang 10 menit ya, Masya Allah, masih malam banget ya, jam 4. Biasanya jam 5 lewat 15 menit, sekarang jam 4 kurang 10 menit. Nah, kalau jam 4 kurang 10 menit, 2 jam ke depan, jam berapa? Dari jam 4 aja, 2 jam ke depan, jam 6. Tinggal kurangnya 10 menit, dari jam 6 kurang 10 menit, itu sudah masuk waktu duha. Jadi kalau kita mau mengerjakan sholat duha jam 6 kurang 10 menit, udah boleh sholat duha. Kenapa? Subuhnya jam 4:10 menit. Itu ngikutin sholat subuh. Kalau subuhnya setengah 5, berarti setengah 7 sudah masuk sholat duha. Itu 2 jam dari sholat di waktu subuh duha. Duha kalau rakaat 8. Kalau mau lebih bolehlah 12 orang. Kalau mau lumayan berbeda Pak. Ada dalam hadisnya tentang sholat duha yang sampai jumlahnya 12 orang. Minimal 2 orang. Sesuai dengan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ausini khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah berwasiat kepadaku siapa Rasulullah SAW. Jadi wasiat Rasul kepada Abu Hurairah apa? Rauhatain duha. Jangan tinggalkan salat duha walau 2 rakaat. Ini sudah jadi wasiat Nabi. Jangan tinggalkan salat duha walau hanya 2. Kemudian salat sunnah juga yang amat sangat penting adalah salat taraweh. Kalau salat taraweh itu diamal dikerjakannya pada bulan Ramadan. Masih lama ya, lama ada taraweh.
Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan pasal yang kita baca pada hari ini, yang pertama berkaitan dengan syarat wajib sholat. Pertanyaannya, buat diri kita pribadi, saya sudah wajib sholat belum nih? Ini jawabannya. Kalau kita tanya pada pribadi kita, atau tanya anak kita sudah wajib sholat belum nih? Ya, tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya ada, berarti sudah wajib sholat. Kita berada belum nih? Yang tiga ini. Berada lagi. Islam, alhamdulillah, kita sudah Islam balik, ya memang sudah lewat baliknya. Akal, alhamdulillah, masih berakal. Berarti kita wajib sholat. Mau nggak mau diwajibkan sholat yang lima waktu. Jangan sampai meninggalkan walau hanya satu sholat saja. Kenapa kita nanti orang yang sengaja meninggalkan sholat lima waktu, satu waktu saja, sengaja tinggalin, sengaja, gak ada alasan apa-apa, sengaja tinggalin aja satu waktu sholat. Apa kata Nabi? Orang ini akan disiksa selama satu hukum. Satu hukum itu berapa lama? 80 tahun. 80 tahun juga hitungan 80 tahun akhirat, bukan 80 tahun dunia. Kalau 80 tahun akhirat, kalikan saja seharinya 1000 tahun. Kali 80 tahun, berapa ribu tahun? Itu baru satu waktu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Ini karena kewajiban pokok sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua yang kita bahas, sudah kita pelajari tentang sholat sunnah. Setelah sholat wajib ada yang namanya sholat sunnah. Sholat sunnah pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada sholat sunnah yang memang waktunya jauh, waktunya jarang. Ada 5 sholat, ya, sholat id, sholat kusuf, dan sholat istisqa. Ada yang kedua tingkatan sholat sunnah yang memang dilakukannya setelah sholat fardu, yang mengikuti sholat sebelumnya atau sesudahnya. Itu yang dilakukan bisa setiap hari. Jumlahnya ada 17 rakaat atau 20 rakaat. Kemudian ada sholat sunnah yang amat sangat penting untuk dikerjakan. Kalau bisa kita istiqomahkan, tidak ditinggalkan, itu ada 3 sholat sunnah: sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih. Itulah bahasa kita pada pertemuan taklim kita hari ini. Ada yang mau tanya? Ya. Kita khawatir melaksanakan sholat tahajud setelah isya. Itu kita laksanakan hanya tahajudnya hanya 2 rakaat. Malah di kemudian hari kita habis bangun tidur, bisa nggak kita menambah sholat Tahajud. kan baru 2? Kita khawatir kalau tidak. Ya, boleh. Kita sudah tahajud di hari Isya, dan khawatir kalau bangunnya ternyata bangun. Terus kita sholat tahajud, boleh kan? Ya boleh. Tambahin lagi. Yang nggak boleh itu kalau kita sholat witir. Habis sholat Isya witir, nanti ini bangun juga ternyata. Itu nggak usah sholat witir lagi. Kalau witir cukup sekali saja, baik pada Isya maupun malam tahajud. Kalau sholat tahajud boleh, habis Isya tahajud, tahajud lagi jam 3 jam 4. Kalau tahajud, kalau witir nggak boleh diulang lagi, cukup witir sekali saja. Sama seperti sholat duha juga ya, Pak? Ya. Kalau kita melaksanakan sholat duha baru 2 terus kita selesai, akhirnya kita ingin sholat lagi, melanjutkan lagi bisa juga. Ya, sama berbagi itu. Pagi
kan, dia wajib qada sholatnya selama dia mutar itu, ketika dia udah balik masuk Islam lagi. Nah kalau misalkan tadi ya masalah berakal tadi, misalkan kasusnya ada orang masuk ICU berarti kan nggak sadar gitu ya, nggak sadar. Nah itu ketika dia sudah keluar dari masa kritisnya, sudah keluar dari ICU gitu, itu harus mengkodok waktu ya sudah kita atau enggak usah. Itu satu. Terus kedua, karena tadi pentingnya sholat fajar tadi yang qobliyah subuh, itu kan seharusnya sebelum subuh. Tapi karena kita sayang banget gitu, misalkan kita biasa sholat qobliyah subuh, tapi kalau misalkan kita paksakan untuk sholat qobliyah subuh, kita ketinggalan sholat jamaah subuh, kita lakukan setelah subuh, bisa nggak? Setelah sholat subuh. Yang pertama tentang ICU. orang sakit di ICU sehingga meninggalkan sholat, ya itu pakai diukur nggak perlu itu. Kalau orang sakit nih biasa sholat, sakit kan nggak sholat, selama dia sakit kan tinggalin sholat kan di ICU nggak sadar, rasanya kan nggak sadar dan berakal, itu kan nggak wajib sholat, dan itu nggak perlu dikodok setelah dia sehat. Sholat mah nggak ada kodoknya setelah dia sehat. Beda dengan puasa. Kalau puasa sakit wajib dikodok. Tapi kalau sholat, walaupun dia meninggalkan sholat selama seminggu, karena meninggalkannya karena tidak sadar, kan dia sebetulnya tidak sadar, itu tidak wajib dikodok sholat. Karena yang wajib sholat dikodok itu cuma dua alasan. Kalau nggak kelupaan, ketiduran, itu aja yang wajib dikodok. Selain itu nggak boleh dikodok. Wajib dikerjakan pada saatnya. Kalau masih sadar ya. Kalau udah nggak sadar, udah nggak usah sholat. Kalau nggak sadar, nggak wajib sholat. Cuma nggak wajib dikodok. Kalau dia tinggal. Kemudian bagaimana tentang qobliyah subuh? Dia ini sibuk luar biasa, sehingga kalau dia sholat qobliyah subuhnya ketinggalan misalnya. Akhirnya sholat qobliyah subuhnya pada subuh. Ini kalau kita memang terbiasa, kalau sekali-kali boleh. Kalau sudah terbiasa sholat qobliyah subuh, biasanya tiap hari. Satu ketika terjadi kita nggak melaksanakannya, satu karena sibuk, kedua karena memang udah nggak ada waktunya, habis sudah sholat subuh, boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Kalau kondisinya memang tadinya sebelumnya terbiasa, udah nggak pernah ninggalin nih, sekali-kali karena sibuknya, karena intinya, karena repotnya, ketinggalan, ya sholat subuh, qobliyah subuh, itu boleh sekali-kali setelah sholat subuh. Tetapi niatnya tetap qobliyah subuh, jangan ba'da subuh. Kalau ba'da subuh nggak ada. Itu mah boleh sekali-kali kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan qobliyah subuh. Tapi sebelumnya sudah terbiasa, saking ogahnya meninggalkan qobliyah subuh sampai dikorohin bahasanya setelah habis sholat subuh. Nama tahajud itu boleh terjadi siang hari. Tahajud kita biasa kayak mau tahajud, satu malam kita nggak tahajud, bisa kesiangan atau gimana. Saya kalau tinggalin boleh siang hari ini dikodoin sholat tahajud, cuman jangan tiap hari. Tiap hari terus tahajud terus siang itu masih ada, bukan begini. Kalau memang saking ya nggak bisa ninggalin, pengen istiqomah, nggak meninggalkan sama sekali, walaupun bukan pada waktu masih boleh. Bahasanya kodo duha, kodo tahajud, kodo qobliyah subuh boleh, tapi sekali-kali, bukan tiap hari. Ada keutamaan di qobliyah itu harus di musola di masjid, kalau di rumah
Kalau mau lihat, kalau mengambil utamanya di rumah, habis kuliah di rumah baru ke masjid, habis kuliah di rumah baru ke musola, itu yang utamanya. Tapi bukan berarti di musola nggak boleh. Ini mau mengambil utama. Kalau kita mengambil ngejar itu utama, sehingga kita sholatnya di rumah, begitu sampai ke musola udah sholat bubar ya, bahaya. Mendingan di musola aja. Kalau harus punya perhitungan yang matang bahasanya, yang dekat bisa gitu kan. Jauh sholatnya di rumah, ya mesti udah paling udah mulai ketika masuk namanya, ya mendingan di sholat dan masuk, jadi nggak kena masuk. Gitu. Jadi kalau dekat bisa, mungkin diperkirakan waktunya nih komat berapa menit ya bisa keburu. Kalau jauh kan bisa. Utamanya tetap di rumah kemudian bagian juga begitu. Bagian mah kita pulang ke rumah, perlu jadi utamanya di rumah, bagus itu. Kemudian tahajud itu sunnahnya bagus itu. Kalau sholat sunnah yang lain, sehingga rumah kita ini dipakai untuk sholat sunnah bagi laki-laki. Perempuan ya wajib juga sudah, sehingga rumah ini jadikan musola, tapi buat laki-laki buat sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, mengenai sholat tahajud kan utamanya kan 8 rakaat. Nah, kita terbiasa ngamalin 2 rakaat wudu, 2 rakaat taubat nasuha, 2 rakaat hajat, dan 2 rakaat tahajud. Nah, itu kan lebih utamanya tahajud 8 rakaat. Apakah boleh di maksudnya boleh di satuin gitu Aja bagusan mana gitu, maksudnya apa harus 8 rakaat tahajud udah apa yang 2 rakaat biar ya. Jadi gini, yang disebut dengan tahajud itu sholat di malam hari. Kalaupun kita niatnya sholat hajat, itu termasuk tahajud malam. Jadi itunya tahajud juga, walaupun kerjanya yang dikerjakan sholat hajat, dikerjakan sholat taubat, karena waktu tahajud itu tahajud juga namanya. Jadi sebut tahajud itu bukan hanya sholat saja. Awas, yang disebut tahajud itu bukan hanya sholat saja, baca Quran pun namanya tahajud. Kalau bacanya di saat waktu tahajud, kita nggak sholat sih, disuruh ambil Quran baca, itu udah tahajud hitungannya tahajud. Apalagi sholat, gitu. Sholatnya bukan buat sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, taubat, sholat apa itu tahajud juga. Jadi gimana ya, bagus begitu. Jadi ke bawah semua, tahajud dia, yang namanya hajat dia dan sebagainya, dibagi-bagi aja 8 rakaat itu, ya 2 rakaat buat taubat, 2 rakaat buat hajat, 2 rakaat buat beda lagi ya. baru tahajud yang 4 itu besar. Apa boleh ya? Yang kedua, sholat sunat nawafil katanya lebih utama dibandingkan dengan bacaan Quran. Setelah ambil baca Quran, zikir dan yang lain, lebih utama sholat nawafil 6 rakaat. Kalau tawafil itu pada saat maghrib Iya. itu maksimal 20. Tawafil itu 20 kan, bukan mereka. Ya, maksudnya utamanya awabin atau baca Quran apa zikir. Oh, dipakainya. Iya, dibandingkannya utama mana gitu. Ya, kalau dibanding bagusan baca Quran. Karena Quran itu satu ayatnya berapa dan sebagainya. Kalau awabin, bukan ngecilin sholat awabin ya. Kalau ditanya lebih utamanya mana, ya lebih utama baca Quran 1
dari maghrib ke isya kan waktu panjang tuh terus 1 juz tuh bisa lebih kayak itu lebih tambah itu dengan dia pas tahu gitu. Dilihat dari sama ya yang bagus semua hobi juga baca Quran juga. Kalau cukup ya. Kalau 20 rakaat itu pas itu kalau Quran pas selesai isya. Tapi ada yang 6 rakaat, ada yang 6 rakaat. Masih ada waktu buat itu. Allah ya. Baik, kita akhiri taklim kita dalam bacaan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Maulana ya Allah wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bihamdihi wa